Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya @ahy1002. Monggo ngopi bareng bersama saya Akvino. Malah pikir ngobrol pintar menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Teman-teman sekalian, bagi yang menginginkan file dalam bentuk PowerPoint, bisa menuliskan email di kolom komentar. Baik, kita mulai. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang remunerasi. Ngopi bareng bersama Akvino. Kita kali ini akan belajar remunerasi di Puskesmas, Remuneration System in Public Health Center, khusus untuk jasa pelayanan. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah jasa pelayanan di tingkat Puskesmas. Teman-teman sekalian, saya menjelaskan ini dengan mengambil pustaka yang saya ambil dari tulisan Dr. Hana Permana, teman-teman dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, kemudian dari sosialisasi Permenkes 6 tahun 2022 serta simulasinya, kemudian tentang remunerasi BLUD untuk rumah sakit di tingkat Kementerian Kesehatan. Teman-teman bisa melihat dari pustaka yang saya sampaikan ini, kami akan rangkum menjadi sebuah materi remunerasi di tingkat puskesmas. Baiklah, dasar hukum untuk pelaksanaan remunerasi jasa pelayanan di tingkat puskesmas. Kita melihat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara, kemudian Undang-Undang 17 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang BLUD, pengelolaan keuangan di BLUD, ada Perpres 32 2014 tentang jasa pelayanan, Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2000 nomor 2008 2014 tentang JKN, Permendagri 79 2018 tentang BLU, kemudian Permenkes 7 2021 tentang perubahan keempat tentang jaminan kesehatan nasional serta Permenkes 6 2022. Ini yang akan kita bahas secara detail nanti di Permenkes 6 2022. Untuk urgensi remunerasi, remunerasi diberikan teman-teman sekalian dari temuan BPK bahwa rumah sakit BLU, terutama di Kementerian Kesehatan ini, belum mendapatkan persetujuan di dalam memberikan proses remunerasi. Kemudian di program JKN, ada dana kapitasi yang harus dikelola, kemudian ada sistem tunjangan kinerja, kemudian ada kinerja BLUD sendiri dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, kemudian ada penghargaan kompetensi, motivasi untuk peningkatan sumber daya manusia, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, di mana digunakan untuk peningkatan pengelolaan dan operasional serta belanja pegawai. Dari definisi, kita lihat bahwa sistem remunerasi adalah suatu sistem yang mengatur tentang mekanisme appraisal atau pengupahan yang terdiri dari gaji, tunjangan, insentif, dan bonus. Dalam hal ini, untuk di Puskesmas yang akan kita bahas adalah insentif dan bonus sesuai dengan Permenkes 6 tahun 2022. Kita tidak membahas gaji dan tunjangan, karena di tingkat Puskesmas sudah ada subsidi gaji dan tunjangan dari pemerintah. Ini harus kita perhatikan teman-teman bahwa sistem remunerasi itu ada beberapa macam dan kita harus tahu bahwa remunerasi itu diberikan selain gaji insentif itu termasuk remunerasi. Gaji dan tunjangan juga remunerasi, tergantung sumber dananya seperti apa. Teman-teman semuanya harus kita pahami. Jadi bukan berarti kalau kita mendapatkan remunerasi itu merupakan imbalan satu-satunya, tidak, karena kita sudah mendapat imbalan yang lain.
yang merupakan catatan, yang menjadi catatan bahwa pembagian jasa pelayanan kesehatan merupakan kebijakan, bukan semata-mata karena hak. Ini yang penting difahami. Karena, pembagian jasa pelayanan ini, seolah-olah menjadi hak semata. Di sini ada kebijakan yang harus diperhatikan. Kemudian, pembagian jasa pelayanan syarat dengan aspek subjektif dan kesadaran. Nanti akan saya jelaskan ada aspek yang ada di sini. Ada aspek subjektivitas dan kesadaran. Kemudian harus mengacu pada struktur tarif, bahwa pemberian remunerasi atau jasa pelayanan juga harus melihat struktur tarif. Jadi hati-hati bahwa penentuan struktur tarif terutama untuk rumah sakit ya. Ini kalau di puskesmas, perda retribusi dalam struktur tarif biasanya sudah given atau menggunakan dana kapitasi yang sudah dihitung oleh BPJS. Jadi tidak bisa memperhatikan struktur tarif begitu saja, kecuali di rumah sakit. Kemudian berlandaskan prinsip 6K. 6K nanti akan saya jelaskan apa itu 6K. Kemudian tujuan utamanya adalah peningkatan produktivitas dan loyalitas pegawai. Produktivitas pegawai dan loyalitas pegawai. Ini yang kita pentingkan. Ada suatu tantangan tersendiri bahwa pemberian remunerasi atau jasa pelayanan yang kita kutip jasa pelayanan saja ya, saya anggap kita dalam hal ini kita definisikan sama dulu meskipun sebenarnya definisinya tidak sama. Jasa pelayanan hanya harus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas pegawai. Ini yang perlu digarisbawahi. Prinsip dasar dalam pemberian jasa pelayanan harus berdasarkan 6K adalah kinerja. Apa itu kinerja? Nanti juga peningkatan kinerja pegawai, ada kebersamaan, ada keadilan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ada prinsip keterbukaan, ada kepatutan, kemudian ada kesepakatan. Dasarnya adalah kebijakan, bukan hak. Sekali lagi bukan hak. Jadi ini bukan hak saya untuk mendapat, tapi ada kebijakan yang harus mengatur. Transparansinya ada di sini. Seperti halnya gaji, tunjangan, dan honorarium. Semuanya ada aturan. Jadi, tidak bisa memberikan remunerasi atau jasa pelayanan tanpa ada kebijakan yang mendasari. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan kebijakan yang mendasari harus disepakati oleh semua pihak. Oke, kita lanjutkan. Kinerja. 6K yang pertama adalah kinerja. Besaran jasa yang diterima lebih berdasarkan kinerja daripada kepangkatan. Jadi tidak memperhatikan kepangkatan. Meskipun pangkatnya tinggi, tetapi kalau tidak mau bekerja ya seharusnya mendapatkan jasa yang kecil. Kemudian kebersamaan. Ada unit-unit penghasil yang harus menghibahkan sebagian penghasilannya kepada unit non-penghasil. Kalau di rumah sakit jelas unit penghasil itu adalah unit pelayanan, unit rawat inap. Kalau non-penghasil itu adalah manajemen. Di Puskesmas juga demikian, unit penghasil adalah unit pelayanan-pelayanan yang ada di poli rawat jalan, rawat inap, UGD, farmasi, dan seterusnya. Tapi ada unit non-penghasil, yaitu di tingkat manajemen. Prinsipnya adalah keadilan. Soft skill diberikan lebih tinggi daripada hard skill. Saya kira ini sudah jelas. Kemudian prinsip keterbukaan. Besaran jasa dan formula itu harus selalu transparan. Jadi unsur subjektivitasnya ada, tetapi harus setransparan mungkin. Nanti ada hal tertentu yang harus diperhatikan. Kemudian ada azas kewajaran dan kepatutan. Besarnya jasa yang diterima dalam batas kewajaran dibandingkan dengan kondisi lingkungannya. Ingat, kalau di tingkat puskesmas, kita harus memperhatikan berapa pendapatan yang kita terima. Kemudian ada kesepakatan. Pemberian jasa pelayanan harus merupakan sistem yang disepakati, yaitu berupa kebijakan. Dan kalau sudah berupa kebijakan, semua anggota organisasi di dalam hal ini puskesmas harus tahu dan paham bagaimana cara menghitungnya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang disembunyikan. Pembagian jasa pelayanan harus adil. Di sini yang dimaksud dengan adil tidak harus sama rata, tetapi berdasarkan hasil kinerja individu masing-masing. Bagaimana ke individu yang rajin itu harusnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Barang siapa yang menghasilkan produksi tinggi, mestinya mendapatkan jasa yang lebih besar, di mana soft skill yang dimiliki harus lebih besar daripada
hard skill. Nah, seperti itu. Prinsip-prinsip ini yang kadang-kadang teman-teman kurang pahami antara satu dengan yang lain. Kemudian di dalam komponen remunerasi, dalam hal ini jasa pembagian jasa pelayanan, ada istilahnya P1, P2, P3. Ini yang dikemukakan oleh Dr. Hana Permana. Di sini sudah sangat detail sekali. Beliau terkenal sekali di dalam penyusunan proses remunerasi. Ada rumus-rumus juga di dalam beliau. Yang harus kita pahami adalah adanya penentuan P1, P for position. Yang pertama adalah komponen ini merupakan harga jabatan dengan grading dan hasil nilai. Ini di Permenkes juga ada. Oh, kalau dokter itu berapa, non PNS berapa, PNS berapa, dan seterusnya. Besarannya bersifat tetap dan dibayarkan rutin setiap bulan. Jadi ada job grade-nya. Kemudian yang P2, ini yang paling penting, ini adalah dialokasikan sesuai dengan capaian target kinerja yang telah dijanjikan. Nah, ini teman-teman penilaian kinerjanya sebetulnya harus detail, ya, tidak sekedar menilai SKP saja, tetapi harus ada betul-betul wujud dari kerjasama atau pekerjaan yang ada. Kalau di dalam penyampaian program, kalau sekarang sistem puskesmas itu klaster, bagaimana kinerja klaster itu bisa terukur? Kemudian ada P for people, P3, diberikan kepada pegawai yang berprestasi atau menghargai. Nah, di sini sifatnya subjektivitas. Di sini harus ada kewenangan dari pimpinan BLU, dalam hal ini kepala puskesmas, untuk memberikan P for people, di mana ada penghargaan tertentu. Jadi uang dari komponen remunerasi disisihkan untuk P3 ini. Ini ada hak prerogatif di sini, ada subjektivitas juga, ada tambahan juga. Oh, misalnya, siapa sih yang pada saat libur ini bisa dipaksa untuk masuk dalam tanda kutip, misalkan pas hari raya atau pas momen-momen tertentu. Nah, ini bisa diberikan eh, jasa pelayanan secara khusus. Nah, kalau kita berhitung tentang komponen remunerasi, maka P1 ini senilai maksimal 30%. Sedangkan P2 nilainya adalah 70% maksimal ya, jadi bisa di bawahnya. Sedangkan Pay for People di sini manajemen atau dalam ini pimpinan BLUD itu mendapatkan uang sisian sekitar 10 sampai 15% di mana untuk memberikan bonus-bonus atau memberikan jasa pelayanan secara khusus bagi teman-teman yang berprestasi. Definisinya prestasi harus transparan di dalam sebuah kebijakan. Nah, ini nanti juga teman-teman harus difahamkan. Jadi, kalau di dalam peraturan presiden bahwa jasa pelayanan itu minimal 60%, maka 60% itu dianggap 100% dan dibagi untuk P1, P2, dan P3. Nah, teman-teman, ini ada formulasi khusus yang harus diperhitungkan dan disepakati oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, ini proses penyusunan dari dan penetapan sistem remunerasi di dalam P1-nya itu ada analisa kerjaan. Ini dalam Permenkes ada pemetaan pegawai, kompetensi pegawai, jumlah pegawai. Ini Permenkes juga ada. Nah, di sini pada proses berikutnya itu ada perhitungan remunerasi. Jadi sebelum dibagikan kepada teman-teman setelah dibuat rumusan, ini harus dilakukan simulasi dulu. Betulkah simulasi P1, P2, P3 ini sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Menghitung total nilai, kemudian menghitung poin indeks dari masing-masing. Baru eh, setelah itu baru teman-teman memberikan remunerasi sesuai dengan rumus yang disepakati. Jadi teman-teman harus terbiasa melakukan simulasi sebelum proses penghitungan remunerasi atau jasa pelayanan itu betul-betul ditetapkan menjadi sebuah kebijakan. Ini penting teman-teman sekalian agar tidak terjadi gejolak di dalam pembagian jasa pelayanan. Ingat bahwa
ada penilaian kinerja bagi pegawai. Ini sudah disepakati. Kalau pegawai negeri biasanya menggunakan SKP saja tidak cukup, tetapi harus ada pengamatan-pengamatan khusus yang dilakukan oleh pimpinan BLUD, dalam hal ini pimpinan kepala puskesmas. Kepala puskesmas harus menjadi teladan dalam menilai kinerja anak buahnya. Nah, di dalam sistem akreditasi kita sudah jelas bagaimana sih sistem penilaian kinerja yang digunakan oleh sebuah puskesmas. Ada 3 isu penting di dalam proses pemberian jasa pelayanan. Teman-teman sekalian, jasa pelayanan itu merupakan kebijakan, bukan semata-mata karena hak. Itu adalah kewenangan dari puskesmas, di mana puskesmas akan memberikan total insentif yang layak kepada karyawannya, kepada pegawainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian setelah itu baru didistribusikan. Nah, ini proses distribusi ini yang kadang-kadang teman-teman akan mengalami kesulitan, di mana di dalam proses pemberian jasa pelayanan tidak semuanya bisa memahami tentang proses penyusunannya. Nah, kenapa proses distribusi ini sangat sulit dilaksanakan? Pada saat aplikasinya kenapa susah? Karena semua orang akan berpikir, I'm in my position. In my position. Jadi, saya itu merasa lebih penting di sini. Jadi, setiap orang merasa pengen dihargai, pengen mendapatkan yang terbesar. Jadi, kalau sudah berbicara masalah uang, ini hati-hati teman-teman sekalian. Jadi, proses-proses yang di sini, teman-teman harus saling menyadari posisi Anda itu ada di mana. Kalau Anda semuanya merasa posisinya paling penting, ini permasalahan remunerasi atau pembagian jasa pelayanan nggak akan pernah selesai. Demikian juga dengan kepala puskesmas, harus bisa memberikan teladan bagaimana posisinya sebagai kepala puskesmas yang mempunyai kewajiban melakukan penilaian terhadap bawahan. Harus bisa menjadi cermin dan harus bisa menjadi contoh. Sehingga I'm is in my position ini tidak lagi membesar di kalangan teman-teman sekalian. Nah, di sini kita menginjak ke proses seperti halnya Permenkes 6 tahun 2022 tentang pemberian jasa pelayanan. Pembayaran jasa pelayanan diberikan kepada jasa bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang memberikan pelayanan di FKTP. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah seperti ini. Ini semuanya termasuk di dalam Permenkes tahun 2022. Pembagian jasa pelayanan baik tenaga kesehatan dan kesehatan disepakati, ditetapkan dan disepakati dengan mempertimbangkan ketenagaan, jabatan, serta kehadiran. Untuk variabel ketenagaan atau jabatan, jenis ketenagaan, rangkap tugas, dan selain itu juga harus diperhitungkan. Nanti ada perhitungannya di Permenkes, dan nanti akan kita simulasikan. Ketentuan penilaian berdasarkan jenis ketenagaan. Untuk tenaga medis diberi nilai 150. Tenaga medis peserta program internship 75. Apoteker, nurse, dan seterusnya diberi nilai 100. Di sini masing-masing sudah ditetapkan di dalam Permenkes. Khusus tenaga non-ASN, penilaian jenis ketenagaan tetap mengacu pada jenis ketenagaan di atas. Jadi ini juga berlaku juga untuk non-ASN yang direkrut oleh pemerintah daerah maupun yang direkrut oleh eh, tenaga BLUD jika itu masih ada. Kemudian, teman-teman sekalian, untuk rangkap tugas jabatan administrasi pada tenaga diberikan nilai tambahan. Ada tambahan nilai 100 untuk tenaga yang merangkap sebagai kepala FKTP. Nilai 50 untuk merangkap sebagai bendahara. Kemudian KTU, penanggung jawab. Kalau sekarang istilahnya adalah klaster. Kemudian penanggung jawab koordinator program upaya pelayanan 10 untuk setiap jenis program atau upaya kesehatan.
Eee, sehingga teman-teman di dalam pemberian jabatan ini, maka kembali lagi seperti sudah saya jelaskan, baik di dalam menyusun renstra, terus kemudian, menyusun remunerasi, yang penting struktur puskesmas itu harus jadi dulu. Tanpa struktur puskesmas yang jadi, panjenengan semua tidak akan bisa memberikan nilai-nilai seperti ini. Ini penting sekali, karena nanti akan muncul I'm is in my position. Posisiku ada di mana? Posisiku itu penting. Nah, seperti itu. Maka di dalam surat penetapan penanggung jawab ini harus jelas tugas pokok dan fungsinya. Kembali lagi bahwa struktur puskesmas itu adalah dasar. Kemudian ada variabel masa kerja. Nah, teman-teman sekalian, untuk variabel masa kerja ini bisa disepakati bersama. Masa kerja itu dihitung dari mana? Apakah dihitung dari sejak pegawai ataukah dihitung dari sejak berada di puskesmas? Contoh, mungkin di puskesmas A, dia sebagai dokter atau sebagai pegawai yang masa kerjanya sudah 15 tahun di Puskesmas A. Tetapi ada juga yang sudah senior, masa kerjanya sudah, hampir 30 tahun, tetapi baru saja pindah ke Puskesmas A tersebut dengan masa kerja kurang dari 5 tahun. Ini mana yang mau dipakai? Harus disepakati. Karena pemberian jasa pelayanan itu merupakan kesepakatan, jadi tidak bisa dinilai begitu saja. Oh, ini sudah senior, masa kerjanya dihitung sejak PTT di luar Jawa dan seterusnya. Oh, dihitung sejak CPNS-nya di mana, padahal di puskesmas ini baru 1 bulan. Nah, seperti itu. Teman-teman harus bisa membuat kesepakatan ini dari awal. Dari mana masa kerja itu dihitung? Teman-teman sekalian, saya pernah bekerja di sebuah institusi yang memberikan remunerasi, bahwa masa kerja itu dihitung sejak dia berada di institusi tersebut, kecuali di manajemen. Karena kalau di manajemen itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada di atasnya. Tetapi kalau dalam tingkat pelaksana, oh mungkin dia pindah, oh dia mungkin ada masalah sehingga dipindah, oh mendekati rumah dan seterusnya. Sehingga perhitungannya tidak lagi pakai masa kerja awal. Nah, misal seperti itu. Oh, dulu dia dari rumah sakit yang masa kerjanya sudah 10 tahun, sedangkan minta pindah ke puskesmas. Jadi sekarang masa kerjanya baru 1 tahun. Nah, seperti itu juga harus disepakati bersama di dalam penilaian masa kerja. Sekarang variabel kehadiran dinilai dengan ketentuan sebagai berikut. Hadir setiap hari kerja dinilai 1 per hari. Jadi hitungannya kalau 1 bulan itu ada 25 hari kerja, kalau dia hadir dinilai 1, nggak hadir dinilai kosong. Nah, seperti itu juga harus diimbangi dengan keterlambatan, karena ini akan mengurangi kinerja sebuah organisasi. Oh, kalau semua karyawan puskesmasnya sering terlambat, berarti di sini kinerja organisasi akan menjadi kurang. Nah, di sini fungsi atau peran kepala FKTP, di mana kepala FKTP juga harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Ketidakhadiran karena sakit dihitung tetap masuk, ya seperti itu. Nah, ini kebijakan yang ada di kementerian. Ini juga harus diterjemahkan teman-teman sendiri, teman-teman sekalian, bahwa setiap yang Anda tuliskan di dalam sebuah kebijakan harus ada definisi operasionalnya seperti apa. Definisi operasional itu ada seperti halnya kalau Anda membuat sebuah kebijakan, melihat sebuah kebijakan kementerian, pemerintah, itu pasti ada yang namanya ketentuan umum. Nah, di situ definisi kebijakan itu berlangsung atau berjalan. Nah, ini contoh dari perhitungan sederhana sesuai dengan Permenkes. Nah, ini ada nama pegawai, jabatan, pendidikan, dan seterusnya. Ini sudah kita hitung sesuai dengan Permenkes. Nah, kalau sudah kita hitung sesuai dengan Permenkes, maka setelah dihitung dengan poin-poinnya, dengan pemberian jasa pelayanan 60%, operasional 40%, maka
jasa yang diterima seperti ini. Ini sudah kita, rumuskan, kita kita, apa namanya, kita simulasikan. Contoh, kalau seorang kepala puskesmasnya itu dokter, kemudian dia kapitasinya itu 90 juta, maka jasa pelayanan yang dibagi adalah 54 juta. Dari 54 juta ini semua poin yang ada seluruh karyawan ini berapa, kemudian dari poinnya kepala puskesmas ini ada 255, maka setelah diprosentasekan dia mendapatkan, jasa pelayanan sebesar 4.456 sekian. Nah, ini dihitung kalau dihitung 60% semua jasa dan semua perhitungan ini sama persis sesuai dengan yang disampaikan oleh, Permenkes tahun 2022, Permenkes 6. Tetapi yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa catatan untuk pembagian jasa Permenkes 6 2022 harus disepakati. Harus ada definisi operasional sesuai dengan poin-poin yang saya sampaikan sebelumnya. Definisi operasional ini harus jelas dan harus disepakati. Kemudian bahwa yang dilakukan di Permenkes 6 2022 seperti teori yang saya sampaikan di atas tadi, sebagian besar baru memperhitungkan P1, P2-nya, P1-nya saja. P2 dan P3 masih harus diperhitungkan. Bagaimana penilaian kinerja? Apakah hanya dari masuknya saja, tetapi capaian programnya tidak dihitung, pekerjaan tidak dihitung? Nah, ini harus disepakati. Di sini yang paling rumit, teman-teman sekalian. Makanya, harus dihitung bagaimana menghitung P2 dan P3. Kolom 10, di kolom 10 ini ada kolom 10, seharusnya tidak 60% ini dibagi sesuai dengan Permenkes ini. Jadi harus dikurangi sesuai dengan proporsi P1, P2, P3-nya tadi berapa yang disepakati. Ya, kalau tadi saya sampaikan maksimal 30, 70 itu kan nilai maksimal. Dari maksimal itu maka bisa dipilah atau bisa dikurangi. Misalkan disisihkan untuk pos bonus di P3 10%. Terus kemudian untuk kinerjanya menjadi 50%. Kemudian untuk P1-nya menjadi 40%. Berarti di sini adalah 40% dari jasa pelayanan yang diterima, sehingga tinggal memberikan rumus saja. Ada 10 dan 15% masuk dalam pos bonus yang merupakan kebijakan internal puskesmas dan peruntukannya harus transparan. Nah, peruntukan yang transparan ini juga harus dituliskan di dalam memberikan atau di dalam terbitnya sebuah kebijakan tentang jasa pelayanan di lingkup internal puskesmas. Ini penting teman-teman sekalian. Saya sampaikan lagi bahwa P3 dan P2 harus masih diperhitungkan. Ingat, di dalam pemberian remunerasi, ada anggota yang cepat menyalahkan jika terjadi kerugian dan akan berebut menjadi pahlawan apabila organisasi atau puskesmas ada keuntungan. Akan munculkan pahlawan-pahlawan baru. Ini dari Michael Lewis, 1989 di dalam bagian remunerasi. Hati-hati. Kemudian, saya bilang ini remuneration atau kecemburuan upah. Di sini remunerasi ini dia harus menganggap bahwa remunerasi itu adalah kepemilikan bersama atau pemberian upah secara bersaudara dari Sigmund Freud. Masalah besar dalam organisasi di mana karyawannya tidak lagi mengindahkan kinerja karena obsesinya seperti bos, oh dia kerja nggak kerja minta bagian yang sama sehingga dia menjadi bermental konsumtif. Jasa pelayanan itu diharapkan menjadi haknya, bukan lagi sebuah kebijakan yang bisa berubah. Ada rasa iri terhadap upah orang lain, tanpa melihat kontribusinya terhadap organisasi ini, teman-teman, pokok permasalahan dari pembagian jasa pelayanan. Sehingga kenapa pembagian jasa pelayanan itu harus transparan dan disepakati, terutama di P2 dan P3, teman-teman. Ini tugas berat bagi kepala puskesmas. Mungkin itu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan di dalam pemahaman sebuah remunerasi.
Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika memerlukan file dan jangan lupa bisa berdiskusi lebih lanjut dengan mencantumkan email. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa subscribe dan tuliskan komentar positif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.